Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Tapi sayangnya, saya tidak akan berada di sini lebih lama. Ayo mulai. Sesendok negara. Kok jadi sesendok sih? Ini gimana? Sebuah negara tidak memiliki cara kerja yang mudah dalam pembentukannya. Sebuah negara tidak seperti tahu bulat yang dibuat dadakan. Negara-negara di dunia memiliki proses dan sejarah yang panjang untuk terbentuk. Indonesia salah satunya. Indonesia saat kemerdekaan dibantu oleh BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, sebenarnya apa sih BPUPKI dan PPKI ini? Makanan seperti apakah mereka? Bagaimana cara kerjanya? Kok namanya mencurigakan? Apakah ini ulah elit global? Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa kepanjangan dari BPUPKI dan apa artinya, dan juga cara kerjanya. Pada September 1944, Jepang terus mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik dan Perang Asia Timur Raya. Kemudian Jepang mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak. Dengan harapan, setelah merdeka, Indonesia akan menganggap negara sekutu yang datang ke Indonesia ingin menyerbu Indonesia. Paham? Jadi begini, jika Indonesia merdeka, maka Indonesia akan berdaulat dan Indonesia memiliki hak penuh atas kepemimpinan di wilayahnya. Oleh karena itu, jika sekutu masuk ke Indonesia, maka Indonesia dengan tidak mengizinkan mereka masuk, itu artinya Indonesia seperti diserang oleh sekutu. Nah, setidaknya itulah yang diharapkan Jepang dalam pembentukan badan ini. Dan kenapa mereka memerdekakan Indonesia lebih awal. BPUPKI adalah kependekan dari Bolu Pandan. BPUPKI adalah kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibuat oleh seorang Jepang bernama Kumakichi Harada dan resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan nama Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedjodiningrat dengan wakil ketua yaitu orang Jepang bernama Ichiban Gase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung Chow Sangi Inn, bekas gedung Volksstraat, Hindia Belanda. Ya, semacam DPR-nya Belanda waktu di Indonesia gitulah. Kini, gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Ada yang pernah ke sana? Sama. Saya juga belum. Hehe.
Rapat pertamanya diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Loh, apa nggak tidur, Pak? 3 hari rapat terus. Ya, mereka tetap istirahat, pulang, makan, mandi. Pas waktunya rapat, mereka balik lagi ke gedung buat rapat. Rapat pertama ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia, membahas bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia Merdeka. Agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua Supomo, kemudian yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Kemudian terpilihlah gagasan Insinyur Soekarno dengan Pancasilanya sebagai pemenang. Kemudian BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang sedang berada di Saigon. PPKI beranggotakan 27 orang. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo. Setelah kemerdekaan, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. PPKI kemudian mengadakan beberapa sidang membahas undang-undang yang akan diterapkan di Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Dan ada sidang pada tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, dan Keibodan, dan semacamnya. Nah, demikianlah BPUPKI dan PPKI yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, kalian masih bisa mencari informasi di luar dari konteks video ini, dari internet, dari buku, atau kalian bisa langsung bertanya kepada guru kalian. Nah, jadi untuk tugas, kalian juga bisa menanyakan pada guru kalian agar kalian bisa mendapat nilai tambahan tentunya. Ya, semoga kalian mendapatkan nilai yang baik setelahnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan sehat selalu ya. Salam sejarah.